Hai, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Seperti di judul, di thumbnail juga, kali ini aku mau masak-masak dan ya seperti yang sudah kalian lihat kalau aku mau masak tumis pare. Kalau biasanya aku masak tumis pare itu bumbunya tuh aku iris-iris. Kali ini aku mau campur juga dengan bumbu yang aku ulek. Dan tumis pare itu selalu dicampur dengan teri yang aku goreng. Lalu nanti ditumis berbarengan dengan pare yang sudah diiris-iris ini. Video kali ini aku buat khusus untuk masak-masak aja dan tidak dibarengi dengan aktivitas lainnya di rumah. Oke, langsung aja kembali ke video. Untuk lauk pendamping si pare, aku mau bikin goreng tempe. Bumbunya seperti biasa hanya pakai bumbu racik tempe goreng yang dilarutkan sebagai bumbu marinasi. Untuk airnya aku pakai air keran aja, karena untuk tempatku ini air kerannya itu lumayan jernih ya, dan aku juga tambahkan filter air di keran wastafelnya, jadi insya Allah aman. Oke, ini tempenya sudah mulai aku potong-potong. Ini potongnya sedikit tebal ya, karena bumbu marinasi ini oke, dan dia tuh nyerap sampai ke dalam tempenya gitu loh. Apalagi pas nanti digoreng, dituang 1 sendok aja bumbu marinasi tempe ini ke dalam tempe yang lagi digoreng, nah itu tuh makin nyerap lagi. Siapa yang pakai cara kayak gini? Aku tuh ngikutin caranya Chef Rudy yang suka ada di TV gitu ya. Nah itu dia tuh ngelakuin cara kayak gitu dan aku ikut, dan bener aja rasa tempenya itu lebih gurih dan enak. Berhubung aku lagi dalam program diet intermittent fasting, dan berhubung ini tuh aku masaknya di atas jam 5 sore, yang mana jam 5 itu aku sudah mulai puasanya ya. Jadi ini aku goreng tempenya tuh hanya sebagian, entah tadi berapa potong aku tidak hitung. Dan untuk sisanya tempe-tempe ini mau aku taruh kulkas, aku taruh di wadah terpisah. Nanti setelah tempe-tempe yang dimarinasi ini semua sudah masuk ke dalam minyak panas, digoreng. Untuk larutan bumbunya itu nanti aku tuang ke dalam tempe-tempe yang aku simpan ke kulkas ini. Untuk tempenya sudah aman, dan lanjut ini aku mau siapin bumbu-bumbu untuk bikin tumis parenya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau aku mau pakai bumbu ulek juga, jadi ini aku sudah siapkan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Untuk sebagian cabai merah keriting ada yang aku iris bersamaan dengan bawang bombay ini. Aku pakai setengah aja, tapi belah setengahnya itu agak lebih sedikit lah ya yang mau aku pakai untuk tumis pare ini. Dan untuk bumbu uleknya aku pakai cabai merah keriting, terus cabai rawit merah juga, bawang merah, bawang putih jangan lupa. Dan nanti untuk bumbu aromatik, bumbu tambahan aku pakai 1 ruas lengkuas atau laos dan 2 buah atau 2 lembar daun salam.
Pokoknya kalau untuk masalah tumis-tumisan ditambahin sama daun salam sama laos itu tuh enak banget, rasanya tuh lebih kayak unik gitu loh rasa tumisannya, nggak cuman berasa bawang-bawangan dan cabenya aja. Dan sudah selesai diiris, lanjut ini aku mau ngulek untuk bawang merah, bawang putih dan si cabenya. Tapi sebelum ngulek, ini aku mau geprekin dulu si lengkuasnya ya, karena nggak aku haluskan atau aku ulek berbarengan dengan sambal. Jadi cukup digeprek saja. Tapi sebelum aku ngulek sambal-sambalan itu, nanti tuh mau aku perlakukan dulu. Ini tips cara agar si pare nggak pahit kalau ditumis. Caranya gimana? Caranya itu diremet-remet pakai garam si parenya ini, dan kita tuh butuh garam yang lumayan banyak ya, garam yang ditabur sama garam yang ditaruh di tangan. Setelah ditabur garam, nah itu kita remes atau kita remet pare ini sampai dia mengeluarkan air yang warna hijau. Itu air yang menurut aku ya, itu yang bikin pahit si pare ini. Nah kalau udah selesai, nanti dibilas. Bilasnya itu berapa kali? Bilasnya itu sampai benar-benar bersih dari si air hijaunya. Dan air bilasan pare itu dia sudah tidak berbusa. Kalian jangan takut kalau misalnya pare yang tadinya nggak kenapa-kenapa terus tiba-tiba setelah diremet itu keluar kayak busa gitu ya. Itu tuh keluar busa dari air yang warna hijaunya itu. Jadi kalau terkena air keran pas kita bilas itu dia akan kasih efek seperti keluar busa atau kayak buih-buih gitu. Tapi itu kan nggak mengkhawatirkan. Yang penting dibilas aja sampai tidak berbusa lagi atau berbuih lagi. Nah ini aku sesekali sambil aku remat-remat lagi, karena aku rasa masih ada yang agak keras gitu ya, belum semuanya lembek atau air hijaunya itu belum keluar semua. Nah ini kembali aku bilas. Nanti setelah ini aku bilas lagi satu kali, cuma tidak aku record ya. Dan itu tuh masih aku remet-remet sesekali. Dan ini beneran hasilnya nanti itu tidak pahit. Pahitnya hanya selewat-selewat aja. Dan yang pasti ini enak banget. Pare yang diremat sudah selesai dibilas. Ini lanjut aku mau ngulek. Ini seperti apa ya? Aku kayak lagi latihan otot tangan. Dan ini tuh sesekali pas lagi ngulek tuh aku kebas-kebasin tangan karena capek banget serius. Aku ini kan biasanya pakai chopper ya. Dan kalau ngulek itu tuh ya hanya sesekali aja, tapi tidak sebanyak ini. Jadi lumayan banget ini, melelahkan sekali. Dan untuk sedikit bantuan biar cepet ngalusinnya, aku tuh tadi pakai garam, terus pakai gula juga biar seimbang ya nanti rasanya pas ditumis tuh nggak terlalu keasinan. Dan ini aku mau mulai memasak. Ini pertama aku ngegoreng tempe dulu sama teri. Nah ini tuh tadinya aku sudah menyalakan 2 tungku kan, yang sebelah kanan itu untuk tumis pare. Tapi aku lupa kalau si teri ini belum aku goreng. Jadi aku goreng dulu, aku matikan dulu kompornya dan aku goreng si terinya. Tapi sebelum goreng teri, aku goreng tempe dulu biar si tempe nanti nggak amis lah ya, nggak rasa-rasa ikan gitu. Oh iya, aku belum menyapa nih. Teman-teman, gimana kabarnya? Lagi apa nih sekarang? Ini kan hari Senin dan aku voice over itu sudah sore. Mungkin kalian yang kerja itu lagi siap-siap 1 jam lagi akan pulang kerja. Terus kalau yang di rumah ibu-ibu lagi apa ini, mungkin habis mandi sore
terus udah beberes juga menyambut suami yang pulang, mungkin sudah masak juga. Apapun itu aktivitasnya, kegiatannya, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sakit, semoga lekas sembuh, lekas pulih, supaya bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Apalagi, kembali ke topik, ini terinya sudah masuk penggorengan, sudah masuk minyak panas. Dan ini persingkat waktu, dia sudah menyusut, sudah berubah sedikit kecoklatan dan waktunya diangkat. Kalau sudah digoreng gini tuh lebih enak daripada langsung dimasukin, langsung ditumis berbarengan sama pare. Oke, sudah selesai. Lalu aku di wajan yang lain sudah panaskan minyaknya pakai bekas goreng teri tadi aja, masih bersih sama kan masak-masak teri juga ya. Dan masukkan bumbu, sudah ditumis bumbunya. Lalu jangan lupa kasih sedikit air, tadi sudah dibumbui pakai garam, terus pakai micin. Kalau sayur-sayur yang kayak begini tuh aku pakainya micin aja ya, garam, gula, micin. Tapi kadang kalau sayur yang lain, apalagi kayak ada tambahan baksonya, ayamnya, nah itu aku lebih pakai kaldu ayam atau kaldu sapi. Nah ini udah tinggal osyang-osyeng dan selesai, sudah matang, rasanya endulita sekali. Dan langsung di plating tempenya. Aku goreng tempe hanya sedikit karena ini sudah sore ya aku masak ini tuh, requestan Pak suami, dan ini aku lagi intermittent fasting, yang mana terakhir makan itu di jam 5 sore dan ini sudah lewat jam 5 ya aku masak ini. Jadi aku goreng secukupnya aja untuk suami aku makan. Kalau anak aku dia sudah pasti tidak doyan dengan tempe. Lalu untuk sayurnya aku tadi lupa untuk bagi dua. Jadi di wadah yang satu itu mau aku simpan untuk besok. Kalau sudah dingin sayurnya, mau aku simpankan ke kulkas untuk makan aku besok ya. Karena aku nih lumayan ngiler nih. Aku menahan semalaman untuk tidak makan pare ini. But that's okay. Besok paginya, siangnya aku makan dan rasanya mantep. Memang enak banget. Oh iya, teman aku salah satu ini ya, bukan teman juga maksudnya, salah satu wali murid yang berteman di sosmed aku di IG, dia tuh komen gitu lah 2 kali pas aku lagi story yang iris-iris pare, terus story yang siangnya aku lagi makan pare, itu dia ternyata mupeng, kepengen. Jadi ya udah deh, next ya Mam, aku janjikan kalau misalnya aku masak pare lagi, mau aku bagi gitu ke salah satu wali murid yang komen itu. Ya gitulah ya. Dan ini sudah sampai di penghujung. Jangan lupa untuk mencuci setiap piring atau wadah-wadah yang dipakai memasak tadi, wadah minyak, tirisan, terus talenan, wajan juga. Pokoknya ini ya kalau masih sanggup, kalau aku tuh masih sanggup akan aku lanjut kerjakan. Tapi kalau memang aku udah capek banget tangan aku atau lebih ke mager ya, kalau udah mager udah deh aku tinggal semua ini. Oke deh teman-teman, video aku sudah selesai masak-masaknya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi upload video, bikin video baru, dan mengeditnya serta membagikan ke YouTubeku lagi. Oke deh teman-teman, see you next video, dadah.